Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, Tuhan Allah Bapa yang maha perkasa, maha pengasih dan maha penyayang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap penyertaan berkat dan anugerah Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan hingga saat ini. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Saudaraku, dalam kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, seberapa perjuangan kita sudah menyelesaikan persoalan tersebut. Ada yang singkat persoalannya bisa selesai, namun ada butuh perjuangan yang sangat panjang untuk menyelesaikan persoalannya. Namun ada juga yang tidak selesai-selesai untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi seberapa panjang pun persoalan yang kita tempuh untuk menyelesaikannya, bagaimana kita menyerahkan diri kita, menyerahkan persoalan kita kepada tangan Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan kita. Orang-orang di dunia saat ini sudah banyak tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi hendaknya kita sebagai orang Kristen berbeda dari dunia ini. Hendaknya selalu berserah kepada Tuhan Yesus saja, bahwa Tuhan menyelesaikan segala perkara kita di dunia ini. Seperti perikop kita di dalam hari ini, betapa yakin Nabi itu berbicara bahwa Allah telah memperjuangkan perkara kita. Ia berbicara akan fakta yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Itulah kata perikop hari ini. Jadi hendaklah kita dengan pertolongan dari Sang Penghibur yang murah hati, meninggalkan segala ragu dan takut yang banyak mengotori damai sejahtera dan kenyamanan kita. Mari saudaraku, senantiasa kita memohon pertolongan kita dalam doa kita setiap hari, agar kita tidak lagi berkuak dan penuh dengan dugaan dan kecurigaan, sehingga keyakinan kita semakin penuh terhadap Tuhan. Semakin kita jelas bersuara merdu kepada Tuhan berbicara, maka semakin jelas juga Tuhan akan menolong kita. Jiwa yang bersyukur harus selalu ditumbuhkan seorang Kristen, terutama setelah setiap penyelamatan yang kita peroleh. Kita seharusnya mempersiapkan sebuah nyanyian untuk Allah kita. Dan marilah saudaraku, penuhilah bumi ini dengan puji-pujian dari kita orang-orang kudus yang bersyukur. Dan jadikanlah bumi ini sebagai bait Allah, yang dimana setiap hari haruslah selalu sebagai tempat mengucap syukur tertinggi kita kepada Tuhan. Kiranya kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan, sadar bahwa pertolongan Tuhan ada selalu, dan kiranya segala perkara kita dapat dibantu oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala perkara yang kami tanggung Tuhan sudah bantu selesaikan. Kami tahu kehidupan ini akan selalu penuh dengan persoalan dan permasalahan. Tapi Tuhan, tolong ingatkan kami senantiasa untuk memohon pertolongan dari Tuhan saja, tidak mengharapkan bantuan dari manapun, apalagi di luar Tuhan. Tetapi bersandar kepada Tuhan saja adalah lebih dari cukup untuk segala pertolongan dalam persoalan kami. Terima kasih Bapa, tanamkan dalam diri kami firman Tuhan, dan mampukan kami di dalam menjalaninya di kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus senantiasa berkati bangsa negara kami. Tuhan yang menuntun perjalanan bangsa negara kami ke arah yang lebih baik, supaya setiap keluarga di Indonesia ini boleh mengalami perubahan kesejahteraan yang lebih baik, dan perubahan perekonomian boleh terjadi lebih baik di Indonesia ini.
Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Segala program perencanaan pembangunan yang direncanakan kiranya dapat berjalan dengan baik, sehingga boleh memberikan dampak yang baik bagi rakyat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, Tuhan yang berkati setiap gereja Tuhan. Engkau yang buat para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling bergandengan tangan dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, sehingga Bapa, semakin banyak orang diselamatkan, semakin terpancar kasih Tuhan, semakin mulia nama Tuhan. Engkau yang berkati gereja Tuhan yang masih di dalam proses pengurusan perizinan, Tuhan yang mudahkan jalannya. Orang-orang di staf pemerintahan kiranya Tuhan bukakan hatinya, sehingga dengan sukacita membantu gereja Tuhan dalam pengurusan perizinannya. Dan pada waktunya nanti gereja Tuhan boleh memperoleh perizinan dengan tetap, sehingga peribadahan gereja Tuhan boleh dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami. Bapa, kiranya terus berkati dan lindungi serta jagai dimanapun keluarga kami beraktivitas dan berada. Jadikan keluarga kami senantiasa keluarga yang memuliakan nama Tuhan, memancarkan kasih berkat ke banyak orang, sehingga orang banyak mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga berkati Tuhan pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami, juga kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami, Tuhan yang arahkan kami kemana harus melangkah, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.